Ini enak ya. Yuk. Duduk bikin. Pak Alif. Oh, belum keluar Pak. Selamat sore Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Madi Diarsi selaku Wakil Kurikulum. Jadi Bapak Ibu pegawai yang sempat hadir hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Idris Yang Widiwasi, karena berkat rahmat beliau pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka melihat presentasi dari rekan kita Ibu Niluh Madisri Anyani. Beliau adalah CGP angkatan yang 11. Jadi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa rangkaian dari pembelajaran untuk guru penggerak, calon guru penggerak itu dimulai dari modul 1, modul 2 dan modul 3 itu paket modul. Kemudian paket modul 1 itu terdiri dari 4 modul, 11, 12, 13 dan 14. Jadi beliau ini melakukan aksi nyata. Jadi setelah alur Merdeka yang mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan terakhir adalah aksi nyata. Jadi tugas beliau yang pertama itu melakukan kegiatan di lapangan untuk budaya positif. Kemudian yang kedua harus mendiseminasikan, membagi. Harus membagi apa yang sudah dikerjakan itu kepada Bapak Ibu di sekolah ya. Nah, sebelum mulai marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi susunan acara hari ini Bapak Ibu, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pengantar dari kepala sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Madi Diarsi. Kemudian yang ketiga pemaparan materi, itu kita rencanakan selama 30 menit. Kemudian penayangan video budaya positif dari apa yang dilakukan oleh ibunya selama 20 menit. Kemudian tanya jawab yang kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu adalah 10 menit dengan 3 orang penanya, dan terakhir penutup. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, izinkan saya untuk meminta saudara saya ya, Pak Rian, untuk memberikan ice breaking sebelum pengantar dari Bapak Madi Diarsi. Untuk itu kami persilakan Pak Rian, silakan untuk ice breakingnya. Tepuk tangan dulu yang lainnya, tepuk tangan dulu. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Jadi kita berdiri sama-sama dulu yuk. Ayo Bu Bakar. Kita peregangan dulu yuk. Tepuk tangan dulu. Tangan. Yuk. Pegang tangan temannya sebelah. Pegang. Udah. Tapi bukan ice breakingnya ya. Turunkan ke sebelah. Oke. Nah, sekarang kita akan bermain konsep bilang, ikuti ucapan saya. Diikuti dengan gerakan Bapak Ibu. Ya. Kalau saya bilang mata, pegang. Mana matanya? Coba lihat dulu, mana matanya? Mata. Oke. Kalau saya bilang mulut, pasti pegang mulut. Pintar. Kalau saya bilang pegang telinga, berarti dipegang telinga. Oke. Sudah? Oke, sekarang kebalikannya ya. Jangan ikutin gerakan saya, tapi ikutin kata-kata saya. Paham? Paham. Yang normal dulu ya. Mata, mata, telinga, hidung. Oke, aman ya? Aman.
Sekarang kebalikannya, jangan ikutin gerakan saya. Nah, Ya. siap? Oke. Mata. Pak Budi mana? Hidung, telinga, mulut, mata, hidung, telinga, mulut. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih Pak ya. Jadi sudah mengakhiri pertemuan hari ini. Selanjutnya adalah pengantar dari kepala sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Pak Madi Diarsi. Waktu dan kesempatan tiap persilakan. Silakan Pak Madi. Ya, terima kasih Pak Alid selaku moderator atau pembawa acara ya. Untuk pertemuan pada sore hari ini, jadi mohon maaf untuk kepala sekolah belum bisa hadir juga karena masih ada dinas ke Denpasar. Mungkin waktu 2 hari lalu ya Bu Sri sudah disampaikan bahwa ibunya meminta saya untuk koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan seperti ini. Cuman karena ada dinas luar sehingga untuk sore hari ini tidak bisa hadir. Ya. Dan yang kedua, jadi terima kasih yang sebesar-besarnya mungkin dari kita semua untuk kita semua begitu ya. Jadi pada sore hari ini kita masih bisa hadir dengan segar untuk mendukung kegiatan teman-teman yang ikut di CGP ya. Jadi untuk sore hari ini yang bisa tampil hanya 1 orang ya. Jadi untuk Komang Bu Tia mungkin secara daring. Oke. Untuk kegiatan ini jadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kalau bisa di sore hari setelah kegiatan pembelajaran selesai. Jadi itu merupakan salah satu disiplin kita, terutama disiplin positif disampaikan ke Ibu Sri mungkin, sehingga meskipun kita mengikuti kegiatan CGP yang padat luar biasa, jadi rekan-rekan kita yang ikut CGP yang 5 orang itu sampai saat ini masih bisa mengerjakan tugas, melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa mengabaikannya sama sekali. Khusus untuk Bu Sri yang tampil hari ini, mungkin di laporan jurnal itu tidak hadir ya, kecuali mungkin kemarin karena ada itu pun karena tugas luar ya, ada dinas ke Undiksa, jadi luar biasa untuk Ibu Sri. Kemudian untuk selanjutnya, saya menyinggung sedikit mengenai rapor pendidikan Bapak Ibu. Untuk rapor pendidikan untuk tahun 2024 salah satu penurunan terbesar di rapor kita adalah di kualitas pembelajaran di D1 di kualitas pembelajaran itu ada penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2023. Jadi kita turun sekitar 6,34%. Itu ada penurunan kualitas pembelajaran. Adapun beberapa hal yang menyebabkan kita turun di kualitas adalah pertama manajemen kelas. Jadi di dalam manajemen kelas itu ada manajemen untuk keteraturan suasana kelas, disiplin positif pada saat kita mengisi survei lingkungan belajar Sulincar itu ya. Kemudian yang kedua yang penurunannya setelah manajemen kelas adalah dukungan psikologis. Di sana ada dukungan afektif, perhatian dan kepedulian guru, umpan balik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan kita turun adalah metode pembelajaran. Jadi untuk metode kita sudah tahu bahwa itu merupakan elemen penting dari kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Nah mungkin dengan kegiatan-kegiatan seperti ini termasuk dari CGP mudah-mudahan kita bisa untuk kedepannya kualitas pembelajaran di rapor pendidikan kita bisa lebih baik dari tahun 2024 ini. Untuk Sulingjang, survei lingkungan pelajar berikutnya itu dilaksanakan awal September. Jadi kalau tidak salah tanggal 2 September. Jadi mudah-mudahan setelah beberapa kegiatan yang kita lalui termasuk workshop kurikulum, kita punya pemahaman yang lebih terutama di pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi kita bisa lebih baik lagi sehingga ada kenaikan yang
bagus lah, yang positif dibandingkan dengan tahun 2023. Jadi kita berharap pertemuan seperti ini terus diadakan sehingga pemahaman kita terutama terhadap pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka bisa lebih baik lagi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku Waka Kurikulum. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Madi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Madi benar sekali Bapak Ibu. Jadi saya pribadi juga menyarankan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini, jadi diseminasi atau Bapak Ibu yang CGP berbagi dengan teman-teman adalah hal yang positif. Jadi saran saya kalau bisa sekolah memfasilitasi ya, mungkin di komunitas-komunitas belajar, karena di PMM juga kan ada berbagi praktik baik. Ini salah satu berbagi praktik baik yang bisa nanti dipakai pada saat pengisian PMM. Nah, jadi yang kedua, memang salah satu kompetensi CGP itu adalah untuk mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Saya percaya pribadi bahwa Bu Sri Aryani ini mampu mengembangkan diri sendiri, tapi yang jadi pertanyaan kan kita selama ini mampu tidak kita mengembangkan orang lain. Itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Nah, demikian untuk pengantar dari Bapak Madi Widiarso. Untuk selanjutnya kami persilakan Bu Madi untuk menyampaikan hasil dari kegiatannya di lapangan, kemudian materi apa yang mau disampaikan selama 30 menit. Waktu kita berikan 30 menit waktu dan kesempatan yang persilakan. Silakan Bu Madi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Pak Widiarso selaku Waka Kurikulum sudah berkenan untuk menghadiri, dan Pak Alit selaku moderator, dan Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan pada hari ini. Baik, Tiang langsung saja memaparkan materi terkait disiplin positif. Konsep utama pada modul 1.4 ini terkait disiplin positif itu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol. Serta yang keenam, segitiga restitusi. Ya, untuk nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang tercantum pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, seperti beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, selain itu, sebelum lanjut ya, teman-teman, Bapak Ibu guru, apa ada yang sudah tahu apa makna dari disiplin? Ya, untuk kata disiplin itu menurut Bapak Ibu seperti apa? Mungkin bisa dituliskan siapa yang mau.
peraturan, membagi waktu sebaik mungkin. Disiplin menurut saya adalah cara mengendalikan diri melalui tindakan tegas sesuai dengan aturan yang mengikat, berdampak positif. Mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan sesuai dengan waktu, taat tata tertib, tepat waktu. Disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Wah, bagus-bagus sekali ya. Jadi semuanya itu sudah sesuai dengan makna disiplin ya. Ya, dalam budaya kita disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, disiplin juga dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Arti disiplin yang sebenarnya ya sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan tadi ya, jadi itu disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna, sehingga setiap orang dapat mengontrol dirinya sendiri, memiliki disiplin yang positif. Adapun nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia, di mana nilai-nilai tersebut adalah payung besar dari sikap dan perilaku kita, nilai-nilai yang menjadi fondasi kita dalam berperilaku. Ya, jadi sesuai yang Tiang sampaikan tadi, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sudah terkandung dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Salah satunya bergotong royong. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi perlu adanya disiplin diri yang tumbuh secara internal dari setiap orang. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang dimaksud motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita dari motivasi internal itu yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ini yang kita inginkan, yang timbul memang secara intrinsik dari setiap manusia. Adapun perbedaan hukuman dan konsekuensi dapat dicontohkan, misalnya kalau hukuman itu anak-anak tidak mengerjakan PR tetapi malah diberikan sanksi keliling lapangan. Jadi itu hukuman, tidak sejalan dengan apa kesalahan yang dilanggar. Kalau konsekuensi ini adalah kalau konsekuensi misalnya tidak mengerjakan PR, sanksinya itu pada saat jam istirahat misalnya disuruh untuk menyusul mengerjakan PR-nya gitu. Jadi sanksinya itu sesuai dengan apa kesalahannya gitu. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
Adapun yang dimaksud dengan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan atau mencari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini yang saya tekankan itu agar kita memilih untuk restitusi. Karena kalau hukuman dan konsekuensi itu lebih ke motivasi eksternal. Sedangkan restitusi itu kembalikan pada anak itu sendiri apa solusi yang tepat untuk penyelesaian suatu masalah. Jadi posisi guru di sini mendukung apa yang akan dilakukan oleh siswa itu untuk memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu, jika di dalam kelas kita sering memberikan penghargaan, ternyata penghargaan itu lebih berat dari memberikan hukuman. Tiang juga pernah melakukan itu apabila anak-anak bersemangat belajar dan sering menjawab gitu, apalagi menjawab dengan benar, saya kasih permen. Ternyata itu salah. Jadi memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Adapun pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, jadi yang dimaksud dengan penghargaan merusak hubungan itu adalah anak-anak akan kehilangan motivasi intrinsiknya. Karena sudah tahu penghargaannya pasti seperti itu gitu. Terus apalagi dalam pemberian hadiah udah tahu paling bagus lah hadiahnya buku gitu ya. Jadi motivasi untuk mengembangkan dirinya itu akan hilang. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Ya, kita lanjut ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kenapa tidak peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Nah, karena tadi sudah membicarakan tentang nilai-nilai kebajikan universal, jadi kita mengarah ke keyakinan kelas ya. Karena kalau peraturan atau kesepakatan kelas itu ada konotasi negatifnya, seperti tidak membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan, anak-anak itu akan termotivasi secara intrinsik terhadap nilai-nilai yang sudah diyakini, bukan motivasinya agar tidak dihukum oleh guru yang galak gitu misalnya. Ya. Nah, itu ada kata keselamatan, kesehatan. Itu adalah beberapa nilai kebajikan yang bersifat universal. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contohnya ya Bapak Ibu, ketika bertanya kenapa kamu pakai helm, agar dijawab oleh siswa itu agar tidak ditilang Bu. Itu kan sifatnya ekstrinsik ya atau eksternal. Nah, contoh kedua lagi, ketika COVID itu kenapa memakai masker? Karena aturannya seperti itu, kalau enggak pakai masker nanti ada petugas lihat Satpol PP nanti ditangkap. Nah gitu ya. Terus ada juga yang memang memiliki motivasi intrinsik. Bahkan COVID udah hilang, sekarang masih banyak
ketika mengendarai sepeda motor tetap memakai masker. Nah, inilah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Dia sudah memiliki nilai-nilai yang dipercayainya, yang membuat dia sehat, yang membuat dia selamat, dan terhindar dari penyakit. Ya, murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Dalam membuat keyakinan kelas, ada beberapa yang perlu dilakukan atau yang dipenuhi, bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif. Misalnya seperti peraturan tadi, jangan membuang sampah sembarangan, jagalah kebersihan. Nah, jadi seperti itu contoh keyakinannya. Jadi kebersihan itu termasuk nilai kebajikan yang bersifat universal. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Berupa pernyataan-pernyataan universal seperti tadi, keselamatan, kebersihan, toleransi, sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, lanjut, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini berbicara masalah banyak anak-anak yang melanggar peraturan. Sebenarnya mereka itu melanggar peraturan adalah karena ada beberapa dasar dari kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga dia mencari perhatian dengan melakukan kesalahan. Nah, jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, cinta kasih atau diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu secara fisik ya, bertahan hidup adalah kesehatan, rumah, makanan. Penguasaan di sini lebih identik dengan pengakuan, ingin dihargai. Misalnya apa yang telah dicapai, ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, ya, bebas memilih untuk menentukan keputusannya ya, yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kesenangan, tertawa, bersenda gurau ya, beberapa contohnya. Ya, jadi Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah ada pada diri kita sendiri. Ya, coba Bapak Ibu kepalkan tangannya. Coba dirasakan sesuatu yang paling berharga di dunia ini menurut Bapak Ibu apa? Coba pikirkan dalam hati dan kepalkan satu tangannya. Ya. Saya pilih Pak Menake ya. Pak Men. Ya. Dipikirkan salah satu hal yang paling berharga di dunia ini dalam hidupnya Pak Menake. Ya, coba dikepalkan tangannya. Pak Menake, saya punya uang 5 juta. Kalau saya berikan sama Pak Menake, apa mau membuka kepalan tangan ini? Mau? Mau sekali. Termasuk istrinya. Anaknya saya minta itu ya. Kalau seandainya yang berharga adalah istrinya. Ya, coba Bu Lisa ya. Bu Lisa, saya ceritanya punya banyak mobil nih ya. Kalau saya kasih Ferrari saya 1 ke Bu Lisa, apa bersedia membuka kepalan ini? Enggak. Saya paksa ya. Ya, kalau gitu pilih dah, misalnya rumah makan atau villa itu, mau? Ya. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan 2 contoh tadi, apa yang dapat diambil kesimpulannya?
harus punya hati yang teguh. Ya, benar Keyakinan, sekali. keyakinan. Ya, keyakinan, benar sekali ya. Jadi yang hanya yang berhak itu memutuskan adalah diri kita sendiri. Walaupun dipaksa, walaupun dibawa celurit atau lain sebagainya, yang megang kendali atau kontrol itu adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi seperti itu apa yang dikatakan oleh Glasser ya. Lanjut posisi kontrol ya, itu ada 5. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya Bapak Ibu menerapkan yang mana? Manajer ya? Pemantau. Ya, ada yang pemantau, Penghukum. penghukum, teman. Ya berarti semua sudah pernah Bapak Ibu terapkan ya? Sudah. Ya. Jadi posisi penghukum ini seperti yang saya contohkan tadi, ya. Sebenarnya ini kurang efektif karena akan menimbulkan sesuatu hal yang akan berdampak pada fisiologis anak, ya. Dalam posisi penghukum ini kalau kita sering lakukan, hati-hati dengan mobil atau sepeda motor Bapak Ibu ya, karena anak itu pasti menyimpan dendam. Nanti bannya itu dikempesin, itu salah satunya ya. Itu salah satunya. Karena kita apa ini masa nak membuat PR disuruh push up 100 kali nak ada hubungannya, kan itu ya. Ya, jadi ini dampaknya. Murid akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam. Ya, pembuat atau merasa bersalah. Ya, ini biasanya dengan kata memelas. Ya, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Ya, biar dikasihani sama muridnya ya, biar diikutin kata-katanya. Jadi guru memelas ya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya. Jadi itu ya. Ya, jadi dampaknya seperti ini Bapak Ibu. Murid akan merasa bersalah. Ya, ini lebih jelek daripada penghukum ya. Karena ini akan masuk ke fisiologis anak itu sendiri lebih tajam ya, lebih tajam ini. Karena murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi kontrol sebagai teman. Posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Seperti, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ini bantu bereskan. Ya. Jadi kalau sebagai teman dampaknya itu murid menjadi tergantung pada guru. Dan hormatnya hanya sama guru itu aja. Sama ketika bertemu dengan guru yang lain, dia tak ada rasa hormat atau menghargai dan lain sebagainya. Sebagai pemantau, ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ini guru selalu membuka catatan, kadang selalu membawa buku gitu ya, buku catatan. Karena sebagai pemantau itu memberikan sanksi berdasarkan peraturan yang ada. Dilihat dulu kamu melanggar peraturan yang mana gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan? Peraturan apa yang kamu langgar? Sanksi atau konsekuensinya apa? Coba dilihat di buku saku kan, gitu misalnya. Ya, dampaknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, sekarang yang terakhir itu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi di sini mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan seperti yang saya katakan tadi, guru hanya mendukung apa yang akan dilakukan untuk yang sudah diperbuat oleh murid tersebut. Ya, jadi ini dampaknya adalah bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya, yang kelima, segitiga restitusi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas itu adalah mengubah kondisi murid dari gagal menjadi sukses. Karena murid yang melakukan kesalahan itu dianggap sebagai murid yang gagal. Validasi tindakan yang salah, menanyakan kenapa kamu berbuat seperti ini. Jadi kita bisa mengidentifikasi dari 5 kebutuhan dasar sebagai manusia itu yang mana yang dia tidak penuhi sehingga dia membuat kesalahan atau melanggar peraturan itu. Apakah dia butuh kasih sayang di rumahnya? Gitu ya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini, nah, ibu tidak mencari kesalahan kamu, nak. Sekarang nilai apa yang kamu yakini agar kamu bisa memperbaiki keadaan atau masalah ini. Jadi dia akan memberi solusinya, dan saya sebagai guru hanya bisa mendukung agar itu bisa tercapai. Ya, ini sudah ya tadi. Ya. Jadi itu pemaparan materi dari saya. Ada sedikit video Bapak Ibu sebagai implementasi saya di lapangan dalam menjalankan disiplin positif ini. Mungkin bisa yang tampilkan. Suaranya Dik yapmış mı? Dik hareketi bakalım. Size bir şey bırak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetya. Saya kelas 7. Ini saya ingin jawab mengenai 37. Oh, belum 1 jam. Belum. tidak boleh makan atau minum ketika belajar langsung tanpa izin maupun terkait peraturan yang disampaikan tadi, coba diceritakan.
Baiklah Bapak Ibu, dengan menayangkan video tadi terkait pembuatan keyakinan kelas, berakhir sudah presentasi dari saya. Dan apabila Bapak Ibu punya pertanyaan bisa disampaikan. Yang berikan ke moderator, silakan untuk Bapak moderator. Terima kasih Bu Sri. Jadi Ibu Sri ini sesuai dengan lokasi waktu yang kita berikan 30 menit untuk pemaparan materi dan 10 menit untuk penayang video. Jadi ini sudah 35 menit ya, hampir sampai 40 menit ya. Tapi sebelum kita mulai dengan sesi tanya jawab, kita berikan aplaus dulu yang sangat meriah kepada Bu Sri ya. Jadi tadi Bu Sri sudah sangat lugas memaparkan apa yang menjadi tentang budaya positif dan aplikasi penerapannya di sekolah. Baiklah, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke acara tanya jawab dan diskusi. Kita bagi 2 termin. Termin yang pertama kami berikan kepada 3 orang penanya. Kami persilakan Bapak Ibu. Ya, Pak Badri nomor 1, kedua, ya Pak Widiarsi, yang terakhir yang nomor 3. Ya, silakan Pak Badri. Baik, terima kasih. Kelihatannya tegang-tegang semua nih ya. Tegangnya nunggu nasi kotak kelihatannya dia. Baik, terima kasih Bu Sri Adnyani. Baru tahu saya namanya Bu Sri Adnyani nih. Panggilnya Bu Mekar gitu. Ya, luar biasa apa yang sudah disampaikan termasuk oleh
CGP yang sudah tampil kemarin, Bu Rahayu dan lain sebagainya. Menarik sekali apa yang disampaikan berkaitan dengan peraturan, kemudian kebiasaan, kemudian kesepakatan gitu ya. Menarik sekali, kebetulan kan saya di sini motornya adalah berkaitan dalam keseharian itu berkaitan dengan peraturan gitu. Baik itu peraturan akademik dan non akademik yang tertuang di dalam buku saku yang menyangkut peraturan sekolah. Artinya begini, saya ingin ke depan bagaimana teman-teman di CGP ini mampu berkolaborasi dengan kami sehingga tidak lagi berbentuk seperti peraturan gitu ya. Bagaimana membentuk sebuah kesepakatan sekolah gitu. Kalau tadi itu adalah dari peraturan kelas kemudian menjadi kesepakatan kelas, dan kita sepakat bahwa yang lebih humanis itu adalah yang kesepakatan kelas kan gitu ya. Nah, bagaimana nanti peraturan sekolah dalam bentuk tata tertib ini bisa kemudian dimodifikasi menjadi kesepakatan sekolah begitu, sehingga lebih humanis. Saya sering sampaikan kepada anak-anak bahwa di masyarakat yang beradab peraturan itu sudah tidak ada. Di masyarakat yang beradab peraturan itu sudah tidak ada. Nah, ini kontradiktif dengan apa yang terjadi di lapangan atau di masyarakat kita. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan mulai dari yang paling rendah tingkatan di keluarga. Nggak boleh pulang malam, nggak boleh begini, nggak boleh begitu dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke lingkungan sekolah juga ada peraturan lagi. Di masyarakat, di kelurahan, di desa ada peraturan lagi, di adat ada peraturan lagi yang disebut dengan parem dan lain sebagainya, termasuk sampai dengan peraturan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar. Jadi negara kita penuh dengan peraturan. Nah, ini kedepannya kita berharap ada sebuah paradigma baru, nggak usah jauh-jauh gitu, di sekolah kita. Jadi peraturan itu bagaimana kemudian bisa dielaborasi menjadi sebuah kesepakatan sekolah. Nah, bagaimana polanya? Ke depan saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman CGP yang nantinya akan menjadi GP, kalau nggak salah ada berapa, udah lumayan banyak gitu. Sehingga peraturan sekolah ini akan menjadi kesepakatan sekolah gitu. Itu dream atau mimpi kami ke depan sehingga lebih humanis gitu kan. Karena sekarang kan peraturan itu sifatnya kan lebih strict, terpaksa. Kemudian apalagi ditambahkan dengan sanksi dan lain sebagainya. Itu barangkali masukan dari saya, mudah-mudahan bisa kedepannya bisa diwujudkan ya. Tapi luar biasa Bu Sri Aryani, tepuk tangan untuk kita semua ya. Selamat. Silakan Pak Martin. Ini bisa kita diskusikan sehingga bukan hanya untuk Bu Sri aja ya, untuk kita semua, sehingga ini menjadi solusi kedepannya bagaimana kita mengantisipasi permasalahan seperti yang sebentar saya sampaikan. Gitu. Jadi ini masalah nyata sebetulnya Bapak Ibu ya. Beberapa tahun lalu saya punya siswa yang pintar ya, luar biasa juga pintar ya. Gitu. Kalau dia ulangan dia sering mencontek sebetulnya. Padahal dia pintar dia bagus ya, saya sering nyontek. Dan contekannya itu dibuatkan oleh orang tuanya begitu. Jadi orang tuanya yang membantu. Jadi berkali-kali saya temukan contekannya, termasuk contekan di mapel bukan matematika, saya juga ketemu. Ini dibantu oleh bapak ibunya yang membuatkan. Saya sampaikan bahwa saya tanya, kamu tahu nggak itu salah atau benar? Gitu. Saya tahu ini salah Pak, tapi dari orang tua saya yang menyarankan seperti ini. Gitu. Jadi saya juga terkejut luar biasa. Jadi kita mengajarkan hal yang benar, tapi orang tua mengajarkan hal yang tidak benar. Ini nyata Bapak Ibu. Jadi ini kasus saya sampai mati langkah untuk menghadapi siswa seperti itu. Kalau kita komunikasi dengan orang tuanya kan takutnya dia salah paham. Tapi saya tekankan ke siswa, ke anak itu bahwa ini selalu ini adalah perbuatan yang tidak benar, yang tidak baik. Mungkin saya minta pendapat dari Ibu Sri dan juga dari Bapak Ibu yang lain untuk bagaimana jalan yang terbaik untuk mengantisipasi siswa-siswa yang seperti ini. Dan kemungkinan ini tidak hanya beberapa tahun lalu, rasanya sih sekarang masih ada ya. Jadi saya mencurigai gitu ada beberapa siswa saya yang memang didukung untuk apa istilahnya ya berbuat kecurangan. Jadi yang tidak benar itu dibenarkan oleh orang tuanya. Jadi saya punya keyakinan bahwa itu ada di siswa kita. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih atas waktunya.
terkait dengan pemaparan Bu Sri tentang Bu Sri Adnyani ya terkait dengan budaya positif sekolah. Tadi menjelaskan masalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang harus dilakukan ketika kita menghadapi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari 3 itu saya ingin bertanya, memvalidasi tindakan yang salah itu dari 3 langkah itu menurut hemat saya adalah mungkin langkah yang paling sulit yang sering dilalui oleh guru ketika ingin menangani masalah atau kasus siswa. Kira-kira apakah trik yang bisa dilakukan oleh seorang guru agar dalam tahap kedua memvalidasi tindakan yang salah kita menemukan keinginan konkret yang kita inginkan. Jadi siswa mau mengungkapkan apa sebenarnya daripada permasalahannya, kenapa dia harus melakukan seperti itu. Kira-kira mungkin apa kiat-kiat dan trik yang harus dilakukan oleh seorang guru. Terima kasih. Jadi ini bukan pertanyaan Pak ya, saran dari Bapak ya bahwa untuk kegiatan untuk buku saku kedepannya kalau bisa dikaji lebih dalam, artinya dibuat berdasarkan keyakinan. Jadi berdasarkan keyakinan, jadi yang pertama keyakinan kelas dulu, baru dikembangkan dengan keyakinan sekolah. Untuk itu yang pertama kami persilakan Bu Sri untuk menanggapi saran dari Pak Waziri. Silakan Bu Sri. Terima kasih Bapak Wakasis atas sarannya. Yang bisa saya tangkap itu nanti para guru penggerak ya, yang nanti calon guru penggerak ataupun guru penggerak nanti bisa ikut dalam merumuskan keyakinan sekolah, di mana peraturan atau kesepakatan sekolah menjadi keyakinan sekolah atau berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang siapa. Bagaimana Pak Waziri, ada tanggapan? Pak Sri. Calon pembina OSIS. Terima kasih Pak. Langsung lama nih. Yang kedua Tadi Pak Madi Widiarsi yang tadi sampaikan bahwa ada kasus di sekolah, berdasarkan pengalaman beliau ada siswa mencontek, ya. Jadi contekannya itu dibuat oleh bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri. Jadi kira-kira bagaimana penanganan kita bersama? Mungkin dimulai dari Bu Sri yang mungkin nanti yang lemparkan ke teman-teman yang lain. Silakan Bu Sri. Terkait pertanyaan dari Bapak Wakil Kurikulum Bapak Widiarsi, kita berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu ada namanya trisentra pendidikan, di mana pendidikan yang utama itu yang paling mendasar adalah keluarga. Nah, apabila masih ada orang tua yang mengajarkan seperti itu, ya itu adalah salah satu bisa menjerumuskan anaknya. Padahal dia maksudnya adalah memberi kasih sayang, tetapi tidak tahu bahwa itu akan menghukum anaknya sendiri, gitu ya. Sehingga adapun saran dari saya itu di sekolah ini mungkin perlu diadakan sosialisasi terkait hubungan orang tua dengan anak, itu ya, mungkin berupa workshop atau sosialisasi yang nantinya mengundang warga sekolah termasuk orang tua, itu agar orang tua tidak salah memberikan kasih sayangnya. Maksudnya memberi kasih sayang tetapi ternyata
menghukum gitu, atau menjerumuskan. Jadi itu saja saran dari Tiang terkait pertanyaan Pak Wid. Untuk selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan jawabannya lagi. Silakan Bapak Ibu yang lainnya bisa memberikan masukan. Jadi ini kita terbuka untuk kemajuan sekolah kita. Silakan Pak Omang. Terima kasih. Jadi menurut kami apa yang dilakukan oleh orang tua itu jangan salah ya, karena akan menjerumuskan. Juga harus sebagai seorang guru kemudian warga sekolah itu tentu harus membantu bagaimana anak ini bisa tidak sendiri berhadapan dengan orang tuanya, maka harus ada jalinan kerjasama. Jadi mungkin harus ada komunikasi dari orang tua mungkin dengan kita pihak sekolah, mungkin terwakili oleh BK, guru yang bersangkutan, dan walinya. Jadi kondisi ini bisa secepatnya diselesaikan. Ada satu makna yang kita lihat bahwa orang tua melakukan itu tentu karena satu tadi disampaikan karena kasih sayangnya terlalu besar, tetapi tindakannya sebenarnya salah. Kemudian yang kedua, ada keinginan orang tua, mungkin karena dia pintar harus dapat juara, trik yang tidak baik dilakukan. Jadi tujuan kita mereka belajar adalah bahwa pengembangan dirinya, pola pikirnya menjadi lebih baik, tidak semata-mata mencari nilai. Jadi ini mungkin betul-betul harus kita secara bersama-sama, dan mungkin sebelum orang tuanya datang harus ada komunikasi internal ya antara guru BK dengan anak itu. Karena kalau belum kita koordinasi bisa jadi itu ributnya antara orang tua dengan anak di sekolah. Jadi ini harus betul-betul bagaimana BK itu membuat trik agar nantinya pertemuan itu menjadi sangat harmonis. Dan ini sering terjadi pada kenyataan ketika mencari penjurusan atau peminatan, keinginan anak A, keinginan orang tua B itu tidak terselesaikan sehingga di sekolah ribut. Nah ini bagaimana kita sebagai pihak sekolah harus mengkomunikasikan dulu dengan anak sebelum dihadapkan ke orang tua. Mungkin ini tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Komang. Selanjutnya dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Ya, silakan Bu Puspa. Baik, terima kasih. Dengan kasus yang disampaikan tadi oleh Bapak Widiarse, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Komang Sugiantara. Hanya saja saya ingin memberikan salah satu solusi atau alternatif solusi yang bisa kita tempuh dari kasus itu Pak ya. Sebenarnya dengan adanya kasus itu ada hubungan kausalitas sebenarnya gitu ya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Jadi kenapa siswa itu melakukan hal seperti itu ada sebabnya. Jadi dengan sebab itu kemudian ada akibatnya. Nah seperti yang disampaikan oleh Pak Komang Sugiantara, oke, kita bisa melakukan pendekatan kepada anak secara internal. Kemudian setelah itu ini tidak lagi berada di ranah wali kelas lagi gitu. Karena di sini akan simultan kita harus ada koordinasi dengan BK. Nah itu dia, karena akan memberikan efek dan memberikan pengaruh kepada orang tua, karena kita harus manggil. Tetapi lebih jauh dari itu, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa, seperti tadi, ada hubungan kausalitas, ada keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu kita bisa up dalam rapat komite. Dengan adanya permasalahan itu kita bisa buka, kenapa enggak gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya komite itu adalah perpanjangan tangan dari orang tua siswa. Jadi setidaknya komite itu bisa memberikan informasi kepada orang tua siswa bahwa pernah terjadi seperti ini loh. Jadi ini apa yang harus kita sikapi. Jadi bagaimanakah cara sekolah atau bagaimanakah cara dari komite untuk mentransfer informasi keterkaitan dengan masalah keyakinan sekolah. Ya. Jadi memang sebenarnya pakai gitu. Karena apa? Karena secara instansi itu gayung besarnya itu adalah bagian staf pimpinan. Tetapi hal yang paling
paling mendasar sekali adalah wali kelas sebenarnya. Karena makanya saya sangat memberikan respon yang baik sekali jika para wali kelas itu bisa membuat grup orang tua siswa. Kenapa? Karena wali kelas adalah tolak ukur agar bisa informasi itu disampaikan kepada orang tua siswa terkait dengan keyakinan sekolah. Nah, itu dia. Jadi masalah peraturan itu, masalah keyakinan sekolah itu bisa kita masukkan lagi dalam rapat-rapat komite. Kemudian kita sampaikan ada permasalahan seperti ini dan untuk kedepannya bisa dijadikan sebagai tolak ukur agar tidak terjadi lagi. Jadi ada hubungan kausalitas di situ. Gitu. Jadi tidak akan ada lagi setidaknya hal yang selalu monoton terjadi di setiap waktu gitu, setiap tahun seperti itu saja sampai-sampai kita tidak menemukan solusi yang pas gitu. Lalu bagaimana dengan pendidikan dan pengajaran kalau seandainya sesuatu itu tidak menemukan solusi yang pas, berarti kita gagal, ya kan? Jadi pada dasarnya kan ada proses pendidikan, ada proses pengajaran. Jadi disitulah poin penting kita selain menyelesaikan dengan wali kelas, ada BK, ada staf pimpinan, baik itu wakasis, ada wakakurikulum, ada pimpinan. Kemudian disitulah kita bisa menggunakan komite untuk bisa diajak kerjasama untuk sebagai salah satu bagian dari upaya mensosialisasikan adanya kesepakatan sekolah. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Supa, sangat luar biasa ya. Dan juga bahwa memang kita sebagai guru diharapkan bisa menerapkan restitusi tersebut secara teori. Kita bicara teori bahwa dalam penanganan masalah di sekolah itu diharapkan semua warga sekolah bisa menerapkan segitiga restitusi sehingga apa yang menjadi permasalahan-permasalahan itu dapat ditangani dengan baik ya. Jadi mendapatkan solusi yang terbaik. Itu rangkuman dari pertanyaan kedua. Yang terakhir dari Bu Rahayu, di segitiga restitusi itu kan ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Menurut Bu Rahayu yang paling sukar adalah memvalidasi tindakan salah. Mungkin Bu Sri punya trik-trik khusus atau kiat-kiat khusus bagaimana hal tersebut dilakukan. Silakan Bu Sri. Terima kasih Bu Rahayu atas pertanyaannya. Jadi untuk memvalidasi tindakan yang salah ini kita harus memang secara pribadi itu membangun kepercayaan siswa dulu ya, agar dia mau percaya mengeluarkan unek-uneknya gitu ya. Sehingga kalau siswa sudah percaya dan yakin terhadap kita mau curhat ya istilahnya, pasti unek-uneknya itu akan dikeluarkan gitu. Jadi apa yang diceritakan oleh si anak itu kita dengarkan dengan baik dan kita bisa gali solusi-solusi apa yang bisa anak-anak tersebut perbuat itu untuk agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi itu pun tidak hanya dilakukan hanya sekali saja. Kita juga bisa melakukan komunikasi itu secara intens. Kalau menurut saya, selain bisa dipercaya dan yakin murid tersebut curhat atau mengeluarkan unek-uneknya, kita juga harus secara intens melakukan komunikasi dengan murid tersebut. Jadi itu alternatif penyelesaiannya dari saya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada masukan, yang persilakan. Oke, yang persilakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada sedikit masukan atau syarat. Pas ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Sri memang benar bahwa dalam segitiga restitusi itu yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas. Sehingga pada segitiga itu dibuat dia paling dasar, alasnya. Nah, setelah mereka stabil atau mereka percaya kepada kita, dengan sendirinya mereka akan berkata dengan jujur. Baru kita masuk ke sana ke validasi tindakan yang salah. Nah, dan yang terakhir baru kita
menanyakan keyakinan, hal-hal apa yang memang sebenarnya harus kita perbuat, yang harus anak itu berbuat. Kita gali dari mereka, bukan kita yang menyampaikan solusi, tapi dari mereka sendiri. Itu teori dalam segitiga restitusi. Nah, kita berharap juga kita di sekolah bisa melaksanakan itu, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, jadi karena sudah pas, ini waktu juga sudah lewat dari apa yang kita rencanakan. Untuk itu pertemuan hari ini kita tutup dan saya simpulkan saja. Jadi tadi budaya positif sangat penting diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif yang kita kembangkan harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi yang paling penting adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi yang menghindari hukuman, ya, tetapi menghargai diri sendiri. Kemudian penghargaan itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek itu adalah hal yang sangat jelek dan kurang tepat, karena penghargaan itu lebih dari hukuman. Kemudian budaya positif yang harus dilakukan di sekolah adalah jadi guru diharapkan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berisi pernyataan-pernyataan positif yang harus dilakukan oleh warga sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi salah satu tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah. Nah, Bapak Ibu diharapkan memiliki 5 posisi kontrol, yaitu Bapak Ibu pada umumnya memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tetapi diharapkan Bapak Ibu kalau bisa yang paling akhir sebagai manajer, ya, meskipun kadang-kadang kita bisa double, ya, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pemantau dan sebagainya. Kemudian untuk menyelesaikan masalah sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan tes, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, demikian hasil diskusi hari ini, Bapak Ibu. Sebagai penutup mungkin Bu Sri menyatakan sesuatu, silakan. Tidak, ya? Oke. Karena tidak ada pertemuan hari ini, kita tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, sukses. Terima kasih Bapak